Tahukah Bapak Ibu, rasa kesepian di usia tua ternyata sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari? Banyak orang lanjut usia merasa sepi, meskipun tinggal bersama keluarga. Hati terasa hampa, hari terasa panjang, dan hidup serasa tidak ada yang menemani. Tapi kabar baiknya, kesepian bukanlah akhir dari segalanya. Ada banyak cara sederhana agar hari-hari di usia senja tetap penuh warna, penuh tawa, dan penuh makna. Di video kali ini kita akan membahas tuntas, bagaimana cara mengatasi rasa kesepian pada lansia, agar hidup tetap bahagia meski usia terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, sahabat sehat dan bahagia di usia lanjut. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam video kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap bahagia meskipun usia sudah semakin bertambah. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sering dialami oleh banyak orang lanjut usia, yaitu rasa kesepian. Ya, kesepian adalah perasaan yang kadang datang diam-diam. Mungkin saat anak-anak sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing, pasangan hidup sudah tiada, atau ketika tubuh tidak sekuat dulu lagi. Tahukah Bapak Ibu, berdasarkan berbagai penelitian, lebih dari 40% lansia di dunia pernah merasakan kesepian mendalam. Kesepian ini bukan sekadar perasaan biasa, tapi bisa berdampak besar pada kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, di video ini, kita akan membahas secara tuntas, apa itu kesepian, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Saya akan membagikan banyak sekali tips, mulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari, hingga langkah-langkah praktis agar Bapak Ibu tetap bahagia, aktif, dan sehat di usia senja. Jadi, mari kita ikuti bersama-sama sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya seputar kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Bagian 1. Memahami rasa kesepian lansia. Kesepian bukan sekadar sendirian. Ada orang yang tinggal sendirian tapi merasa tenang dan bahagia. Ada juga yang rumahnya ramai oleh keluarga, tapi hatinya tetap merasa hampa. Jadi, kesepian adalah perasaan batin ketika seseorang merasa tidak ada yang benar-benar memahami atau menemani dirinya. Penyebab kesepian pada lansia. Kehilangan pasangan hidup. Setelah puluhan tahun bersama, kehilangan pasangan adalah duka mendalam. Anak-anak sibuk atau tinggal jauh. Rumah yang dulu ramai kini jadi sepi. Pensiun dan kehilangan rutinitas. Tidak ada lagi aktivitas seperti dulu, sehingga merasa tidak dibutuhkan. Kondisi fisik yang melemah. Tubuh yang terbatas membuat pergaulan berkurang. Kurang terbiasa dengan teknologi. Anak cucu sibuk dengan gadget, sementara lansia kesulitan mengikuti. Dampak kesepian. Mental, stres, cemas, depresi. Fisik, tekanan darah tinggi, jantung lemah, daya tahan menurun. Pikiran, lebih cepat pikun. Kesepian itu ibarat bunga yang tidak disiram. Lama-lama layu. Tetapi kabar baiknya, bunga itu bisa segar kembali jika dirawat. Begitu juga hati lansia. Bagian 2, pentingnya dukungan sosial. Kesepian bisa sangat berkurang jika lansia memiliki dukungan sosial. Peran keluarga. Anak-anak perlu rutin menyapa orang tua. Tidak harus berjam-jam, cukup beberapa menit sehari lewat telepon atau video call. Kunjungan di akhir pekan juga bisa menjadi obat kesepian yang sangat berharga. Peran tetangga dan lingkungan. Lansia bisa ikut pengajian, posyandu lansia, arisan RT, atau kegiatan sosial. Lingkungan yang hangat membuat lansia merasa dihargai. Komunitas lansia. Saat lansia berkumpul dengan teman sebaya, mereka bisa saling bercerita dan tertawa. Hal ini bisa jadi terapi hati yang sangat kuat. Kisah nyata, ada seorang nenek berusia 70 tahun. Beliau dulunya merasa sangat kesepian setelah suaminya wafat. Tapi setelah rajin ikut pengajian di mushola dekat rumah, beliau menemukan teman-teman baru. Sekarang, setiap sore rumahnya ramai oleh sahabat sebaya yang datang bercengkrama. Hidupnya kembali ceria. Bagian 3, aktivitas harian yang mengusir. Aktivitas harian adalah kunci agar pikiran tidak larut dalam kesepian. Olahraga ringan. Jalan pagi, senam lansia, peregangan tubuh, atau berkebun. Olahraga membuat tubuh segar dan hati gembira. Hobi menyenangkan. Membaca, merajut, melukis, memasak,
atau menulis buku harian. Hobi bisa menjadi teman yang setia. Jadwal harian. Membuat jadwal sederhana seperti jam beribadah, jam makan, jam olahraga, hingga jam santai. Rutinitas membuat hari terasa lebih terisi. Memelihara hewan. Kucing, burung, atau ikan bisa jadi teman yang menyenangkan. Inspirasi. Seorang kakek yang setiap hari berkebun kecil di halaman rumah. Meski sederhana, tanaman-tanaman itu membuatnya merasa selalu ada yang menemani. Bagian 4. Pemanfaatan teknologi. Teknologi sebenarnya bisa jadi sahabat lansia. Belajar menggunakan WhatsApp untuk chat dengan anak cucu. Video call rutin, misalnya setiap malam cucu menyapa kakek neneknya. Menonton video inspiratif di YouTube, seperti senam lansia, ceramah agama, atau kisah motivasi. Ikut kelas online sederhana, seperti kelas memasak atau belajar Al-Quran via Zoom. Kisah, seorang kakek berusia 75 tahun belajar memakai smartphone dari cucunya. Awalnya canggung, tapi kini ia bisa video call setiap hari. Hatinya tidak lagi sepi. Bagian 5. Spiritualitas ketenangan batin. Spiritualitas adalah sumber ketenangan yang paling dalam. Rutin sholat, doa, zikir, atau membaca kitab suci. Mengikuti pengajian, majelis taklim, atau kelompok doa. Membantu masjid, musola, atau kegiatan sosial keagamaan. Kesepian seringkali bisa sirna jika hati dekat dengan Allah. Lansia yang rutin ibadah biasanya lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah larut dalam kesedihan. Bagian 6. Menjalin hubungan baru. Usia senja bukan berarti berhenti bersosialisasi. Bersapa dengan tetangga baru. Ikut klub lansia atau kegiatan desa. Menjadi relawan, misalnya membagikan sembako, mengajar anak-anak mengaji, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Hubungan baru membuat lansia merasa tetap bermanfaat. Bagian 7. Peran anak dan cucu. Bagi para anak dan cucu, ingatlah, kakek dan nenek tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh perhatian. Sapa mereka setiap hari, walau hanya 5 menit lewat telepon. Ajak makan bersama di akhir pekan. Ajak cucu bermain, bercerita, atau sekadar menemani jalan sore. Pesan, jangan biarkan orang tua merasa tidak dibutuhkan. Kehadiran kita lebih berarti daripada hadiah apapun. Bagian 8. Tips praktis untuk lansia jaga pola makan sehat. Tidur cukup. Rutin cek kesehatan. Cari teman ngobrol. Latih otak dengan membaca, menulis, atau main teka-teki. Jangan malu meminta bantuan jika membutuhkan. Sahabat lansia, kesepian memang sering datang di usia senja. Tapi ingatlah, kesepian bukanlah akhir dari segalanya. Justru masa tua bisa menjadi masa yang indah jika kita mengisinya dengan hal-hal positif. Mulailah dari hal sederhana, beribadah, berolahraga ringan, bercengkrama dengan keluarga, atau sekadar menyapa tetangga. Jangan biarkan hati kita kosong. Karena kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa ramai rumah kita, tapi dari seberapa hangat hati kita. Untuk anak-anak dan cucu, mari kita lebih peduli pada orang tua kita. Sapalah mereka, dengarkan cerita mereka, dan temani mereka. Karena kebahagiaan mereka adalah doa terbaik untuk hidup kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.